Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, petarung ibu kota. Pemirsa, malam ini Partai Demokrat akan menentukan sikap dengan siapa saja berkoalisi untuk bertarung merebut kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Saya sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan, langsung dari Cikeas. Selamat malam Pak Syarif Hasan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Pak Syarif, saya mau langsung, PDIP sudah punya jagoan. Siapa jagoan Demokrat? Ya, pertama kita ucapkan selamat kepada rekan PDIP dan insya Allah proses demokrasi di DKI ini akan semakin baik. Partai Demokrat dengan koalisi kekeluargaan sedang menggalang konsolidasi malam ini dan harapan kami dalam konsolidasi ini kita memperoleh pasangan yang bisa kita majukan sebagai calon bupati dan calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Pak Syarif, saya tahu politisi pasti kalau belum ada keputusan jawabannya akan kurang lebih normatif seperti itu. Karenanya saya ingin minta Bapak membuat peringkat. Ada 4 nama Pak, Anies Baswedan, Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Rizal Ramli. Nomor 1 sampai 4, preferensi Demokrat yang mana? Begini, Partai Demokrat di dalam melakukan evaluasi juga melakukan survei dan membandingkan dengan survei-survei yang lain. Kami memperoleh referensi bahwa Yusril Iza Mahendra memiliki elektabilitas kedua setelah petahana dan kemudian Sandi itu nomor 3 dan kebetulan Anies menurut survei-survei yang belum kami terima cukup bagus dan proses ini sedang kita garap, sedang kita stimulasi pasangan-pasangan mana yang berpotensi untuk menang di Pilkada DKI. Apakah itu jawaban pertanyaan saya tadi, jagoan Demokrat Yusril Iza Mahendra? Belum tentu, karena kita akan sosialisasikan dengan partai-partai kekeluargaan yang lain dan tentunya kami minta pandangan-pandangan dari mereka apakah ini yang berpotensi untuk memenangkan Pilkada DKI atau bagaimana. Semua itu kami tampung dan kita akan satukan satu persepsi dan satu kesepakatan di antara koalisi kekeluargaan. Harapannya tentunya adalah kita memenangkan Pilkada DKI. Oke, yang jelas apakah Anda bisa pastikan ke kami malam ini akan keluar nama atau malam ini akan tidur lagi kemudian dibahas besok baru kemudian hari Jumat hari terakhir baru akan keluar nama Pak Syarif? Awas ketinggalan kereta loh Pak. Kita masih memiliki waktu memiliki waktu. Kalau memang malam ini kita dapatkan satu nama mungkin besok kita mantapkan lagi. Dan pada saatnya kita akan mendaftarkan ya tentunya sesuai dengan jadwal KPU. Baik, saya ingin Pak Syarif tahan dulu, saya ingin ke Direktur Poltreking Indonesia Mas Hanta Yuda. Sulit sekali mencari lawan untuk Pak Ahok dan Pak Jarot, ini sudah berkumpul 4 partai di Cikeas tapi katanya masih belum tentu juga malam ini ada keputusan. Iya, kalau saya mencoba ya, seandainya saya menjadi teman konsultannya Pak Jarot, seandainya dengan data survei ini yang saya pikir akurasinya bisa dipertanggungjawabkan karena poltreking sangat ketat, disiplin dengan metodologi, sama halnya 9 Juli 2014 yang lalu yang selisih 0,1% dengan quick count, real count-nya KPU. Yang kedua, tetap kita pertahankan kredibilitasnya dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran akademik. Maka saya akan memberi masukan, satu kepada Pak Jarot, mari dorong menjadi penantang Bapak adalah satu Pak Yusril Iza Mahendra. Atau yang kedua, Pak Sandiaga Uno dengan pasangannya masing-masing. Karena di data kami, terakhir yang diambil data pada tanggal 6 sampai dengan 9 September yang lalu, itu Pak Basuki Cahayapurnama Jarot di angka 44,62%. Jadi kalau mau membandingkan dengan simulasi yang sama, tentu dengan metodologi yang sama, nah ini mungkin saya pada posisi memberikan masukan kepada publik. Anda mendorong Demokrat memasukkan Pak Yusril tapi nanti akan kalah oleh Ahok Jarot. Nggak, bisa dibaca seperti itu, tapi saya sebagai temannya Pak Jarot ya, satu. Kalau temannya Pak Syarif? Sebentar dulu, Yusril Iza Mahendra Sandiaga Uno 28,46%. Oke. Lalu
Atau bisa juga kalau alternatif keduanya Pak Jarod, Basuki dengan Jarod adalah 41,54, Sandiaga Uno dan Saifullah itu 27,18. Tapi kalau saya ditanya pertanyaan kedua, ada data juga yang akan pertarungannya kencang. Basuki Cahayapurnama berpasangan Jarod di angka 37,90%. Jadi ada 38. Tapi kalau maju Anies Baswedan dan Sandiaga Uno itu di angka 36-30%. Tidak secara statistik data ini tidak bisa disimpulkan siapa pemenangnya. Berada di margin error. Karena penentunya ada di 25,67% yang belum menentukan pilihan. Baik. Itu gambarannya kira-kira. Itu gambarannya. Terima kasih Mas Hanta. Saya ingin kembali ke Pak Syarif Hasan. Saya tahu Anda sudah akan masuk rapat dengan Pak SBY dan teman-teman. Saya ingin memastikan, jadi yang malam ini rapat hanya 4 partai ya Pak? Demokrat, PAN, P3, Ya, PKB? sementara 4 dulu, PAN, P3, dan PKB. Ya. Jadi Gerindra dan Setelah PKS itu memang kita belum akan diajak? sosialisasikan, ya. Bukan belum diajak, memang jadwalnya belum. Oh, jadi akan ada pertemuan lagi berikutnya? Baik. Iya, betul. Baik. Terima kasih Pak Syarif, selamat berapat dan jangan kasih. terlalu lama rapatnya supaya saya bisa langsung tahu nanti apa keputusannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita akan break, setelah ini kita masih akan kembali, tetaplah di Mata Najwa.